Bentar ya, sebentar. Silahkan untuk dibuka, gitu ya, dibuka bukunya halaman 16 ya. Silahkan dibuka 16. Saya review sebentar. Untuk yang pertama adalah aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, gitu ya. Aktivitas yang berkaitan dengan pembelian. Kemarin ini sudah kita bahas bahwa di aktivitas yang A ini hampir secara keseluruhan akan kita catat pada jurnal pembelian, gitu ya. Akan kita catat pada jurnal pembelian. Akan tetapi ada sekitar 2 jurnal umum, gitu ya, 2 jurnal umum dari transaksi retur, gitu ya, dari transaksi retur. Untuk transaksi returnya itu ada pada transaksi nomor 10. Jadi A10. A10 ini ada di halaman 21 ya, 21 yang A. Kemudian sama transaksi nomor 5. Jadi transaksi nomor 5 dan transaksi nomor 10 ini adalah retur pembelian. Artinya apa? Artinya karena dia retur berarti nanti akan kita catat pada jurnal umum untuk aktivitas yang A, ya. Aktivitas yang A. Kemudian selebihnya dari transaksi A1 sampai dengan yang terakhir yang ada pada halaman 33 gitu ya, itu masuk ke jurnal pembelian. Kenapa dicatat pada jurnal pembelian? Karena transaksinya merupakan transaksi pembelian secara kredit, ya, transaksi pembelian secara kredit. Ada terminnya, termin pelunasannya 2/10 N/30. Setiap tanggal terjadinya transaksi, dia punya jangka waktu 10 hari, ya, 10 hari untuk dilunasi agar mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, dari transaksi A, kemarin saya minta teman-teman juga mulai mencatat kartu mutasi persediaan, ya. Teman-teman bisa cek kartu mutasi persediaan itu ada pada halaman 138, ya. Worksheet-nya ada di halaman 138. Nah, untuk kartu persediaan ini kita masukkan transaksi pembelian, ya, yang kita akui sebagai persediaan. Kemudian ada retur pengembalian, kemudian ada pemakaian persediaan. Tadi retur sudah untuk pembelian bahan bakunya. Masih ingat bahan bakunya ada 2, bahan baku kaos dan bahan baku kain. Nah, kemudian transaksi yang berkaitan dengan pemakaian bahan baku kain dan bahan baku kaos ini ada pada transaksi E. Jadi kita loncat dari transaksi A kita ke transaksi E-nya dulu, ya. Transaksi E. Silahkan dibuka halaman 40, ya. Silahkan dibuka halaman 40. Kemudian untuk persediaan kita menggunakan metode pencatatan harga menggunakan metode FIFO, first in first out. Kemudian kita juga menggunakan sistem perpetual di mana saat terjadinya transaksi kita akan mencatat transaksi tersebut. Tidak bisa menggunakan sistem periodik, gitu ya. Jadi nanti silahkan yang harus dicermati adalah tanggal terjadinya
transaksi. Nah, tanggal terjadinya transaksi. Jadi dari pembelian itu silahkan urutkan tanggalnya, kemudian returnya tanggal berapa, dan aktivitas pada poin E itu juga pada tanggal berapa. Nah, saya contohkan misalnya di sini ada tanggal 9 November. Nah, berarti nanti pembelian di bawah tanggal 9, misalnya tanggal 8, tanggal 7 itu kita catat lebih dulu. Dan ketika ada pembelian di atas tanggal 9, berarti akan kita catat setelah ada penggunaan atau pemakaian kartu persediaan. Ya, karena kita menggunakan sistem perpetual dan menggunakan sistem metode FIFO. Seperti apa Bu pencatatannya? Ini saya contohkan. Nanti teman-teman bisa melanjutkan, tapi jangan di copy paste ya. Jangan di copy paste. Sebentar. Maaf, Bu Eci, mic-nya masih. Oke. Oke, ini silahkan dicermati. Ini ada transaksi pembelian dari faktur pembelian, berarti dia dibeli secara kredit. Kita catat di kartu persediaan. Nilainya ada 100 unit. Harganya 400.000, jumlahnya adalah 40 juta. Nah, kemudian ada transaksi tanggal 2. Nah, ini tanggalnya nanti kalian harus mengamati secara jeli, secara cermat, karena kita menggunakan perpetual, ya, karena kita menggunakan perpetual. Nah, kemudian di transaksi tanggal 3, gitu ya, kalau nggak salah transaksi nomor 5, A5 itu ada retur. Nah, ini retur, berarti kita kembalikan, ya, kita kembalikan. Dari mana returnya? Dari PT ABT misalnya yang harganya 400.000. Kalau retur ini sesuai dengan PT-nya, ya, kita kembalikan sesuai dengan PT-nya. Kemudian ada pembelian lagi, ada pembelian, kemudian ada retur lagi yang tanggal 7, transaksi nomor 10 ya. Ada 15 gitu ya, harganya di 420. Kita kurangkan juga dari sini, dari yang 110. Jadi menggunakan metode FIFO, ya, FIFO ini dicatat. Ketika ada PT ABC 10, dari 100 dia dikurangi 10, dia menjadi 90. Nah, dari sini ini kurangi dari ini. Begitu juga ketika ada retur dari rasioda. Nah, rasiodanya berapa? Rasiodanya ini 110 ya, rasiodanya 110. Di sini ada retur 15. Nah, berarti kita kurangkan. Di sini jadi 95. Yang ini returnya ini. Nah, ini kita kurangkan dari yang 110. Jadi 95.
Kemudian nanti ketika ada pembelian, silahkan untuk dicatat lagi, dicatat, dimasukkan sesuai dengan metodenya, metode pencatatan persediaannya menggunakan FIFO. Nah, ketika ada pemakaian, ini ya, ketika ada pemakaian tanggal 9, ini sesuai dengan transaksi yang ada pada halaman 40, poin E1, gitu ya, itu ada bukti pemakaian barang. Yang pertama saya contohkan adalah kain, ya, kain. Kain ini ada pemakaian sebanyak 500 totalnya, 500 yard, ya, 500 yard, 90, 210 dan 200, gitu ya, totalnya ada 500 yard. Kemudian masing-masing harganya sudah ada 400.000, 420 dan 425. Nah, tapi di sini kita menggunakan metode FIFO. Nah, menggunakan metode FIFO, nah di sini teman-teman bisa lihat, bisa cermati, kalau kita mau mengeluarkan 500, berarti kita keluarkan dari yang awal. Nah, dari sini penggunaannya 90, 125, oke, 95, oke, 115, oke. Nah, ini total jumlahnya masih kurang, ya, total jumlahnya masih kurang. Ini ada sekitar kurangnya 75, gitu ya, kurangnya 75, masih sekitar 425. Nah, untuk yang 75 ini kita ambilkan yang paling bawah, ya, jadi yang terakhir. Jadi kita punya yang terakhir, dari yang 125 ini, kita ambil 75 untuk bisa digunakan 500 yard-nya. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 50. Nah, ini 50 yard dengan harganya kita juga mengikuti, ya, harganya kita mengikuti yang ini 400, ini 425, yang 95 420, 115 ya 420, yang 75 ya 425. Nah, sisanya masih berapa? Di sini sisanya 125 dikali 75 masih 50 di harga 425. Nah, ini cara mengerjakan kartu mutasi persediaan. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan untuk mulai mengerjakan kartu mutasinya, dicek ulang tanggalnya. Jadi setelah poin A, ada 2 jurnal umum, nanti disesuaikan, diidentifikasi mana saja yang masuk ke dalam jurnal umum selain retur. Kemudian penggunaan bahan baku kaos dan kain ini juga akan kita catat pada jurnal umum. Ya, kita catat pada jurnal umum untuk pemakaian bahan baku ini. Maksudnya jurnal penjualan ada, tapi pemakaian bahan ini kan pemakaian ya digunakan. Jadi nanti dia akan kita akui sebagai barang dalam proses. Nah, maka ini akan kita akui sebagai barang dalam proses dan akan kita catat pada jurnal umum. Nah, setelah dari poin E, ya, setelah dari poin E, untuk kartu persediaan bahan baku, kita masuk ke poin B. Nah, kita masuk ke poin B, silahkan. Ini silahkan bikin coret sendiri ya, coret-coretan sendiri atau langsung ditulis di situ, silahkan. Untuk poin B, ini adalah aktivitas transaksi pembelian bahan baku penolong. Nah, kalau kemarin kebijakan akuntansinya itu untuk bahan baku kain dibeli secara kredit, ya, ini bahan baku penolong dibeli secara tunai. Nah, ini dibeli secara tunai. Nah, seperti apa pembelian secara tunainya? Nah, seperti apa pembelian secara tunai? Untuk transaksi pembelian secara tunai akan kita catat pada jurnal pengeluaran kas. Jurnal kas keluar. Dari mana cara mengidentifikasinya? Nah, teman-teman bisa mengidentifikasi
dari fakturnya, ya, dari faktur pembeliannya. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya kalau dibeli tunai itu tanggal faktur dengan tanggal jatuh tempo itu sama. Jadi langsung cash and carry, dilunasi. Nah, ini saya bisa bilang dari B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 itu semuanya masuk. Ini cuma ada 3 ya. Ada tiga transaksi gitu ya. Tiga transaksi pembelian tunai untuk bahan penolong B1, B2, dan B3. Nah, B1, B2, dan B3 ini nanti akan kita catat pada jurnal pengeluaran kas. Nah, akan kita catat pada jurnal pengeluaran kas. Kemudian, untuk transaksi C-nya di halaman 36. Nah, di halaman 36, transaksi C-nya, transaksi C-nya ini adalah transaksi yang berkaitan dengan pembayaran biaya tenaga kerja, ya, yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang saya mau mengingatkan kalau pembayaran tenaga kerja langsung itu langsung erat kaitannya melekat pada proses produksi. Jadi akan kita akui sebagai barang dalam proses, ya. Sedangkan untuk yang tidak langsung, TKTL, tenaga kerja tidak langsung, itu nanti akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Masih ingat ya, ini di mata kuliah teori akuntansi biaya. Jadi kalau yang langsung kita akui sebagai barang dalam proses, yang tidak langsung kita akui sebagai BOP. Jadi nanti ketika kita mau menjurnal, pastikan debit kreditnya pengakuannya sudah betul. Nah, ini nilainya ternyata dari yang B dan C itu di atas 1 juta. Ya, di atas 1 juta. Artinya kita akan menggunakan kas yang kita punyai di bank. Tidak melalui cash pembayaran tunai. Tapi kita mengeluarkan melalui aktivitas bankirnya. Nah, untuk C, C1, C2, C3, C4 ya. C4 ini ada 4. C ini juga akan kita catat pada jurnal pengeluaran kas. Dicermati tanggal terjadinya transaksi ya, dicermati tanggal terjadinya transaksi karena kita menggunakan perpetual. Termasuk pembelian tunai ya, pembelian tunai, terus ini aktivitas pembayaran tenaga kerja, dan kemudian ada transaksi aktivitas D ya, D di halaman 38. Di halaman 38. Nah, di halaman 38 ini ada pembayaran yang berkaitan dengan biaya overhead pabrik. Nah, untuk biaya overhead pabrik nanti juga akan kita catat pada jurnal apa? Jurnal apa? Oke, ini yang pada off-cam nih. Jurnal apa, Mbak Meidi? Pengeluaran. Mbak Meidi. Aktivitas B, pembayaran BOP ini nanti kita catat di mana? Ayo, di mana? Mbak Dita, Mbak Imaroh, nih. Mungkin masih sambil multitasking ya. Dicatat di mana untuk aktivitas D-nya?
Ini juga akan kita catat pada jurnal pengeluaran kas. Nah, diakui sebagai apa? Diakui sebagai BOP, ya, diakui sebagai BOP, biaya overhead pabrik. Dan di situ ada kesalahan tipu gitu ya di halaman 39, itu bukan pembayaran tenaga kerja, tapi pembayaran BOP. Ketika menjurnal, keterangannya nanti adalah pembayaran BOP untuk pembayaran tenaga pembersih, pembayaran BOP untuk pembayaran tenaga pengepakan. Kenapa diakui sebagai BOP? Karena dia tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksinya, ya. Kemudian yang E tadi sudah aktivitas E, kemudian yang F. Nah, aktivitas F. Aktivitas F ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan proses penjualan. Oke, berkaitan dengan proses penjualan. Penjualan ini terjadi selama bulan November. Nah, dari mana kita mengidentifikasinya? Kita bisa lihat cara mengidentifikasinya adalah dari fakturnya. Nah, di sini sudah ada keterangannya penjualan secara kredit. Nah, kalau dia penjualan secara kredit, berarti akan kita catat pada jurnal penjualan. Nah, sebaliknya, kalau misalnya itu adalah penjualan secara tunai, berarti akan ada aliran kas yang masuk ke perusahaan kita. Artinya, berarti akan kita catat pada jurnal penerimaan kas, jurnal kas masuk. Cara mengidentifikasinya ini cukup mudah, fakturnya juga sudah jelas. Penjualan kredit berarti di jurnal penjualan. Kemudian penjualan tunai berarti ada di kas masuk. Nah, apa saja yang dicatat pada jurnal penerimaan kas, gitu ya? Yang kita catat pada jurnal penerimaan kas ini adalah penjualan secara tunai, pelunasan piutang, kemudian ketika terjadi pinjaman, pencairan pinjaman. Jadi ada aktivitas kas yang masuk ke rekening bank kita. Nah, salah satunya pelunasan piutang, kemudian penjualan tunai, bisa cairnya pinjaman yang kita ajukan. Nah, kemudian F3 itu juga jurnal penjualan, F4 kas masuk, F5 misalnya itu adalah jurnal penjualan, F6 penjualan tunai berarti ada kas masuk, dan itu sampai dengan aktivitas pada halaman kalau tidak salah halaman 55 di F14 ya, di F14 aktivitas F nomor 14 itu ada penjualan kredit, berarti nanti kita catat pada jurnal penjualan. Nah, kemudian ada aktivitas G ya, aktivitas G-nya teman-teman bisa lihat, bisa dicermati aktivitas G-nya. Aktivitas G-nya di sini adalah aktivitas transaksi yang terkait dengan kas masuk. Nah, berarti tadi selain penjualan tunai, ini ada bukti kas masuk, ya. Ada bukti kas masuk, ini ada sekitar 12 transaksi, ya, 12 transaksi. Berupa apa ini transaksinya? Nah, ini transaksinya adalah yang pertama ada pinjaman yang cair, ya, pinjaman. Jadi kita PT 3 Bersaudara mengajukan pinjaman, kemudian pinjamannya cair. Senilai berapa? Senilai 3 miliar. Nah, ini akan kita catat pada jurnal penerimaan kas. G1 sampai dengan G12. Nah, ini untuk yang G2 ini adalah pelunasan piutang, ya, pelunasan piutang. Kemudian yang ketiga ini adalah sama
pelunasan piutang. Saya rasa kalau untuk jurnal penjualan, jurnal pembelian nggak ada masalah ya. Mungkin nanti yang sedikit bermasalah adalah yang jurnal ini ya. Jurnal kas masuk dan kas keluar. Nah ini sudah saya share. Nah ini silahkan bukti transaksinya ini disesuaikan. Potongannya, penjualnya, kreditnya masuk yang mana. Saya pikir kalau penjualan tunai, ya diisi penjualan. Kalau dia pelunasan piutang, ya diisi pelunasan piutang. Nah ini sepertinya kalau ini juga cukup mudah. Mungkin yang sedikit membutuhkan effort atau usaha lebih keras adalah nanti yang jurnal pengeluaran kas. Nanti silahkan untuk dicermati yang berkaitan dengan jurnal pengeluaran kas. Cara pengakuan untuk menjurnalnya debit kreditnya itu diakui sebagai apa. Itu yang G, semuanya sudah urut gitu ya, sepertinya bukti kas masuknya pun juga urut. Kemudian poin H, ya poin H. Oke, poin H ini adalah aktivitas transaksi lainnya. Nah, ini kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu ini ada sekitar 7 transaksi. Nah, biaya asuransi yang pertama tanggal 15 November ini adalah pembayaran gitu ya, pembayaran biaya asuransi 36 juta. Itu nanti berarti akan kita catat pada jurnal pengeluaran kas. Kemudian untuk biaya iklan juga sama, jelas ya, kita pasti mengeluarkan uang. Itu juga kita catat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian pembelian perlengkapan, jelas, ini juga kita catat di jurnal pengeluaran kas. Dan pembayaran gaji direktur dan antek-anteknya. Nah, ini juga kita catat pada jurnal pengeluaran kas. Kemudian ini bukan pembelian bahan baku ya, tapi ini pembelian perlengkapan. Yang poin 5, H5. Nah, kalau perlengkapan ada dibeli secara kredit. Ini gimana kita jurnalnya? Ini akan kita jurnal di jurnal umum. Kenapa kok di jurnal umum? Karena ketika kita memasukkan itu ke dalam jurnal pembelian, nah itu tidak ada kaitannya dengan bahan baku ataupun bahan penolong. Jadi kita catat di jurnal umum, perlengkapan alat tulis gitu ya. Kemudian yang apa ya, 1, 2, 3, 4, 6, yang ke-6, halaman 64 yang bawah. Ini juga masih peralatan gitu ya, peralatan tidak ada hubungannya dengan proses produksi, jadi akan kita catat pada jurnal umum. Sedangkan yang terakhir ini ada pembayaran provisi dan komisi. Di mana ada yang masih ingat kalau pembayaran provisi, komisi ini kita catat di mana? Ada sesuatu yang kita bayarkan, bayar provisi atau komisinya. Ini kita catat pada jurnal pengeluaran kasnya. Kemudian yang terakhir ada transaksi penyesuaian. Nah, ini ada 5 transaksi penyesuaian. Jurnal penyesuaian ya, biasanya jurnal penyesuaian ini nanti setelah selesai semuanya baru nanti kita sesuaikan. Jadi teman-teman sudah bisa dan sudah paham cara mengidentifikasinya. Nah, hari ini agendanya silahkan untuk diidentifikasi tadi apa yang sudah saya terangkan, dicoret-coret di bukti transaksinya, silahkan dicoret-coret dulu di bukti transaksinya, kemudian urutkan. Nah, urutkan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Ya, urutkan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kalau kemarin sudah mengerjakan jurnal pembelian, berarti sekarang dilanjutkan ke jurnal yang lain.
jurnal penjualan, itu saya pikir nggak ada masalah. Jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, serta jurnal umum. Waktunya sekitar 1 minggu ya, jadi waktunya rada panjang. Jangan mengandalkan temannya, jadi ojo njuk. Wah wes aku nunggu Yusnia wae, kok nek Yusnia wes mari, kok aku tinggal copy paste. Atau jangan mengandalkan misalnya, wah aku tak nunggu Mbak Laili wae. Nah, jangan. Atau nunggu Mas Fatih wae, jangan. Silahkan tuh dikerjakan secara bertahap gitu ya. Kemudian nanti minggu depan pasti saya akan meminta progresnya, progres pengerjaannya. Jadi setiap mengerjakan silahkan bisa diupload di Google Drive-nya. Suatu ketika saya akan meminta untuk mengupload hasil pekerjaan kalian secara online. Yang secara offline, saya akan meminta bukunya untuk dikumpulkan. Untuk saya paraf, apakah memang sudah mengerjakan atau belum. Dan saya ingin melihat hasil tulisannya, prosesnya. Jadi jangan menggunakan sistem SKS, sistem kebut semalam. Nah, jadi malah baru dijaluk karo Betty, serapopo wis aku wae nek pas dijaluk lagi tak garap. Jangan ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan saya akan meminta teman-teman untuk mempresentasikan transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal-jurnal minggu depan. Nah, jadi silahkan dikerjakan, dipahami betul alurnya, jurnalnya, sehingga nanti ketika menyusun laporan keuangan itu sudah tidak ada masalah. Nah, clue-nya sudah dapat, cara mengerjakannya tadi juga sudah dapat. Ada yang mau ditanyakan? Bu Eti, saya izin bertanya. Waktu pertemuan minggu lalu kan disuruh mengerjakan sampai halaman 33. Nah, saya melakukan kesalahan karena nggak lihat yang poin E yang pengeluaran persediaan itu, jadi di kartu persediaannya udah salah sampai ke bawah, gimana Bu? Silakan untuk dikerjakan di kartu folio bergaris ya. Silahkan dikerjakan di kartu folio bergaris, terus nanti selipkan di halaman kartu persediaan. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ini juga bagian dari kesalahan saya ya. Saya nggak baca sampai akhir, saya baru baca, oh ternyata ada penggunaannya. Langsung ada penggunaannya. Yang lain? Izin bertanya Bu. Iya, silahkan Mbak Alvina. Oh, Mbak Alvina diturunin sedikit kameranya, saya hanya bisa melihat. Nah, misalkan saya juga salah Bu yang mulai tanggal 9 karena tidak lihat halaman 40. Kalau misalkan saya ketik terus nanti saya print gimana Bu? Maksudnya di print kosongan ya, tapi nanti saya tulis tangan. ya boleh. Jadi formnya, worksheetnya diketik, kemudian nanti hasil pekerjaannya tulis tangan bisa. Bukan apa-apa ya, maksudnya beberapa waktu yang lalu ketika masih menggunakan sistem online, saya menggunakan Excel untuk worksheetnya dan dikerjakan di Excel tersebut akhirnya semua hanya copy paste. Ketika saya ujian lesan tidak ada yang bisa jawab. Bagaimana alur ceritanya, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini. Mereka nggak bisa jawab, jadinya saya emas. Tapi kalau kalian nulis sendiri, gitu ya, nulis sendiri transaksinya, minimal ada yang nyangkut-nyangkut sedikit. Oh, berarti kalau jurnal pembelian itu pasti dibeli secara kredit, gitu. Oh, makanya ini ada nomor fakturnya, ada terminnya, gitu ya. Jadi ada tanggal pelunasannya. Apa sih maksudnya 2/10 N/30, gitu ya. Terus berarti kalau dibeli secara kredit berarti akan muncul piutang, ya, akan muncul piutang di kita, tapi jurnalnya di sana akan muncul hutang. Seperti itu. Itu saya pengen kalian paham. Untuk apa? Gitu ya, karena akan sama gitu, maksudnya akan sama ketika nanti kalian mengerjakan TA. Ini menjadi salah satu pilihan kalian, misalnya menggunakan metode persediaan FIFO misalnya, kalian ini paham bagaimana cara menjurnalnya, bagaimana ini ketika memasukkan ini secara manual untuk cross check dengan yang terkomputerisasi itu bisa.
Jadi biar project based learning-nya jalan. Jadi ada sesuatu yang kalian peroleh gitu dari sini. Yang lainnya? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan mulai dikerjakan. Nanti waktu itu saya pasti akan bilang silahkan cek classroom-nya untuk mengupload tugas ini. Jadi bukan berarti sisa waktunya kalian bisa leha-leha, tapi silahkan untuk dikerjakan. Untuk mengerjakan sisa jurnalnya, ada kas masuk, kas keluar, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Itu dulu dikerjakan. Minggu depan kita presentasi, kemudian kita masuk ke laporan biaya produksinya, ke laporan keuangan. Oke, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dengan seksama. Kalau pas lagi menjelaskan clue-nya seperti ini langsung di-record gitu ya. Materi saya yang ngomong langsung di-record gitu ya. Sepertinya itu nggak harus ya, maksudnya ketika teman-teman yang presentasi pun silahkan untuk di-record gitu. Enggak semuanya harus satu arah dari saya, tapi teman-teman pun bisa menambahkan sendiri untuk proses pengerjaan materi praktek ini. Oke, terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya. Kita bisa cukupkan perkuliahan kita pada siang hari ini. Silahkan dikerjakan, nanti siapa tahu jam 4 sore saya bilang upload progres hasil pekerjaan kalian ke Classroom. Nah, jadi kalian nggak kaget gitu ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dan saya Terima kasih, Bu. live ya dari room Zoom-nya. Terima kasih.